Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas video kali ini kami akan membahas satu pintu eksploitasi sumber daya reformasi ekonomi atau etika politik. Halo semuanya, baru-baru ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan baru yang merombak total tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Mulai sekarang, ekspor sawit dan batu bara diwajibkan melalui satu pintu, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Swasta tidak lagi diizinkan mengekspor langsung. Kebijakan ini memicu perdebatan panas di kalangan akademisi dan pelaku usaha. Apakah ini langkah reformasi demi kedaulatan bangsa? Atau justru sebuah blunder ekonomi? Di video kali ini, kami dari kelompok akan membedah isu ini dari 3 sudut pandang. Dampak emiten, Good Corporate Governance, GCG, dan etika politik. Pemerintah mewajibkan ekspor komoditas sumber daya alam strategis seperti kelapa sawit dan batu bara melalui BUMN, pengekspor tunggal, untuk mengamankan pendapatan negara. Kebijakan ini diberlakukan guna memberantas berbagai praktik kecurangan yang selama ini merugikan perekonomian Indonesia. Perusahaan swasta tidak dapat mengekspor langsung karena peraturan pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Aturan baru ini mengubah sistem perdagangan dengan menunjuk badan usaha milik negara BUMN khusus seperti PT dan Antara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai ekspor. Pihak yang mendukung kebijakan ini menilai bahwa negara perlu memiliki kontrol yang lebih kuat terhadap ekspor sumber daya alam, seperti sawit dan batu bara. Dengan sistem satu pintu melalui BUMN, pemerintah dianggap lebih mudah mengawasi arus ekspor dan mencegah praktik ekspor ilegal atau manipulasi data ekspor. Selain itu, kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan penerimaan negara karena seluruh proses ekspor lebih terpusat dan terkontrol. Pendukung kebijakan juga beranggapan bahwa selama ini keuntungan besar dari sumber daya alam lebih banyak dinikmati perusahaan swasta, sehingga negara perlu mengambil peran yang lebih besar demi kemakmuran rakyat. Kebijakan ini juga dianggap dapat memperkuat posisi BUMN sebagai alat negara dalam mengelola sektor strategis nasional. Pertama, mari kita lihat dampaknya secara langsung pada sektor bisnis dan emiten di Bursa Efek Indonesia. Kebijakan ekspor satu pintu BUMN ini mengubah posisi BUMN sebagai pengekspor tunggal. Bagi emiten swasta di bidang pertambangan batu bara dan perkebunan sawit, aturan ini berpotensi menimbulkan bottleneck atau penyumbatan jalur logistik jika BUMN belum siap secara kapasitas. Selain itu, margin keuntungan emiten swasta berisiko tergerus karena adanya biaya jasa atau komisi perantara yang harus dibayarkan kepada BUMN penunjuk. Efek dominonya, sentimen investor terhadap saham-saham komoditas swasta bisa melemah karena ketidakpastian regulasi dan potensi penurunan efisiensi operasional. Jika dilihat dari sisi bisnis dan pasar modal, kebijakan ini memberikan dampak langsung terhadap perusahaan atau emiten yang bergerak di sektor sawit dan batu bara. Contohnya seperti AALI, LSAP, dan SSMS pada sektor sawit, serta PTBA, Adro, dan ITMG pada sektor batu bara. Sebelumnya, perusahaan dapat melakukan ekspor secara langsung kepada pembeli luar negeri. Namun dengan sistem baru, seluruh proses ekspor harus melewati BUMN sebagai penyalur utama. Ini dia alur sistem lama dan sistem baru. Pada sistem lama, perusahaan sawit dan batu bara dapat melakukan ekspor secara langsung kepada pembeli luar negeri tanpa melalui BUMN.
perusahaan mengurus sendiri proses penjualan, negosiasi harga, hingga pengiriman barang. Sistem ini dianggap lebih cepat dan fleksibel karena perusahaan memiliki kebebasan dalam menjalankan bisnisnya. Namun, kelemahannya adalah pengawasan pemerintah terhadap arus ekspor dinilai masih kurang optimal dan berisiko terjadi ekspor ilegal maupun manipulasi data. Berbeda dengan sistem lama, pada sistem baru seluruh ekspor sawit dan batu bara wajib melalui BUMN sebagai satu pintu ekspor. Perusahaan swasta tidak lagi menjual langsung ke luar negeri, melainkan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Tujuan kebijakan ini adalah memperkuat kontrol negara terhadap sumber daya alam, meningkatkan pengawasan ekspor, dan menambah penerimaan negara. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran karena proses ekspor menjadi lebih panjang, berisiko menimbulkan hambatan birokrasi, serta potensi monopoli jika BUMN belum siap secara kapasitas dan tata kelola. Jika dikaitkan dengan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik, kebijakan ini membawa tantangan besar bagi BUMN yang ditunjuk. Agar tidak menjadi blunder, BUMN harus memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola volume ekspor dari pihak swasta. Mengapa? Karena penunjukan tunggal rawan memicu praktik monopoli. Tanpa pengawasan ketat dan independensi yang kuat, monopoli ekspor ini justru rentan menciptakan celah korupsi baru, kolusi atau nepotisme, KKN, di internal BUMN itu sendiri. Menjadikan perusahaan negara sehat secara GCG adalah syarat mutlak agar kebijakan satu pintu ini tidak merugikan iklim bisnis. Sekarang, mari kita bedah dari sisi etika politik, materi yang juga ditekankan oleh dosen kita, Pak Indra Wijaya. Secara filsafat dan etika politik, tugas utama negara dan pemegang kekuasaan adalah mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya sesuai amanat konstitusi. Pemerintah mungkin melihat bahwa selama ini kekayaan dari sawit dan batu bara lebih banyak dinikmati oleh segelintir konglomerat swasta, sementara kontribusinya ke kas keuangan negara belum optimal.